Dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau Musrembang RKPD tahun 2023 yang diselenggarakan di Pendopo Wali Kota Bontang, Jalan Awanglong, Bontang Utara, Senin 28 Maret 2022. Ketua DPRD Bontang Andi Faisal Sofyan Hasdam menyoroti sikap pemerintah yang dianggap berubah-ubah atau tidak komit melaksanakan kesepakatan yang telah dituangkan dalam buku APBD soal rencana pembangunan daerah. Sebab itu, kata dia, belakangan ini kerap terjadi debat kusir antara lembaga legislatif dan eksekutif ketika membahas rencana pembangunan ke depan. Politikus Partai Golkar ini mencontohkan salah satu yang menurutnya berubah dari kesepakatan awal, yaitu pada rencana pembangunan gedung mal pelayanan publik atau MPP dari yang semula disepakati di angka 17 miliar rupiah berubah menjadi 60 miliar rupiah. Tidak hanya itu, rencana pembangunan replika Istana Kesultanan Kutai juga menjadi sorotan. Semula disepakati 10 miliar rupiah berubah menjadi 20 miliar rupiah. Ditegaskan Ketua Andi Faiz, seharusnya kesepakatan bersama yang sudah ditetapkan dan dituangkan dalam dokumen APBD dan sudah diparipurnakan merupakan sesuatu yang tidak bisa dirubah. Sebab itu, ia meminta pemerintah untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kesepakatan bersama, mengingat Pemkot Bontang yang saat ini tengah mengalami defisit anggaran. Saya melihat akhir-akhir ini ada sebuah hal yang aneh, fenomena yang aneh, di mana DPRD berdebat kusir dengan pemerintah pada saat ingin melaksanakan sebuah kegiatan pembangunan. Kita harus pahami bersama bahwa APBD adalah dokumen yang sudah diparipurnakan, yang merupakan barang sakral yang tidak bisa diubah. Dan apa yang sudah ditetapkan itu adalah kesepakatan bersama antara DPRD dengan pemerintah. Artinya sebenarnya lucu ketika pemerintah ingin membangun sebuah bangunan, kemudian di dalamnya ternyata DPRD mengkritik. Tetapi sumber permasalahannya sekarang adalah ketidakkomitmenan dari pemerintah. Ketika pembahasan anggaran dengan DPR dengan APBD, setiap kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan tidak sesuai dengan apa yang diasasikan. Sebagai contoh, MPP pada saat pembahasan anggaran itu diusulkan 17 miliar. 17 miliar itu berdiri sebuah gedung MPP. Bagaimana mungkin sekarang ada 60 miliar? Kemudian yang kedua, yang sebenarnya di Kesultanan Kutai. Kami di DPRD mendukung yang namanya Kesultanan Kutai, tetapi tata cara penanggalan yang saya kira bermasalah. Saya ingin ini dirubah ke depan, jangan sampai terulang. Kemudian saya minta bisa lebih semangat lagi, lebih bijak lagi. Kondisi keuangan kita sekarang ini, pemerintah kota defisit. Nah sekarang itu waktunya barang cari uang. Ada yang mau 17 miliar, panggil konsultan, panggil dinas-dinas terkait. Saya kalau 17 miliar ini saya mau pokoknya jadi berdiri nih MPP gimana? Bukan harus ikuti 17 dari 60 jadi sampai kapan Pak? Akan pernah berdiri ke bangunan. Karena pernah ada orang yang beli bangun seperti itu semua polanya. Di samping itu, Ketua Andi Faiz juga mengingatkan pemerintah untuk melaksanakan amanah undang-undang tentang penggunaan APBD, di mana 20% diantaranya digunakan untuk pendidikan serta 10% untuk kesehatan. Di sektor pendidikan, ia meminta pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bontang, melanjutkan program seragam dan tas gratis, serta memperbaiki infrastruktur sekolah yang selama hampir 2 tahun terakhir ini banyak yang mengalami kerusakan akibat lama tak terpakai. Sedangkan di sektor kesehatan, ia meminta pemerintah bisa mengoptimalkan anggaran tersebut untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sementara itu, Wali Kota Bontang, Basri Rasa yang menanggapi keluhan tersebut dengan santai, menurutnya Ketua Andi Faiz salah memahami saja. Padahal selama ini Pemkot Bontang sudah menjalankan program kerja sesuai dengan aturan. Jadi semua perencanaan itu, kita tidak mungkin melaksanakan anggaran tanpa ada perencanaan. Contoh MPP. Berdasarkan konsultan itu 60 kita bangun, karena kalau itu buat semuanya harus multi-year, tapi kita tidak bisa multi-year. Maka karena anggaran yang ada kita hanya terbatas, waktu itu kita kasih sekian.
Jadi nggak ada yang salah dalam perencanaan. Cuma kurang memahami aja. Kan bisa ini dulu, tugas dulu ini bangunannya dulu, anunya dulu, strukturnya dulu, nanti tahun depan ini lagi. Jadi nggak ada yang berubah-ubah. Cuma mungkin dia mungkin miskomunikasi aja. Berarti catatan yang dibilang pemerintah komitmen gitu. Kalau itu MPP itu kita dilakukan karena itu menjadi salah satu rekomendasi KPK. Kalau saya mau bangun itu. Cuma karena dikata anggaran kita sampai 60 miliar cukup, langsung kita 60. Tapi kan uang kita nggak cukup. Jadi untuk sementara strukturnya dulu sambil menunggu yang lain. Kan begitu. Nggak ada perencanaan yang keliru, salah itu kalau ada bilang. Karena kita langsung masuk ke anggaran kalau nggak ada perencanaan. Karena mekanismenya itu perencanaan dulu baru. Karena perencanaannya sekian, kita nggak punya anggaran, udah strukturnya dulu, udah anggaran sekian. Tapi karena ada KPK minta dievaluasi, ya kita evaluasi. Berarti nggak ada ya menyalahi dari APBD yang sudah disepakati bersama? Nggak ada. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expos Kaltim melaporkan.